perbedaan di dalam lembaga Bahsul Masail NU dengan lembaga lain yang sejenis. Kalau lembaga lain biasanya keputusannya tunggal, satu, hukumnya A itu apa. Nah, kalau di NU itu biasanya hukumnya tidak tunggal. Hukum A hukumnya ini, kemudian B hukumnya begini, jika begini-begini, dan C hukumnya begini-begini. Itulah keluasan berpikir NU, artinya memberi solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para nahdiyin, nahdiyat, semuanya warga Indonesia yang berbahagia. Bicara tentang LBM ya, Lembaga Bahsul Masail NU, itu bicara tentang, kalau orang guyon kiai itu biasanya disebut lembaga luru perkara. Kalau orang lain di sana perkara itu dibuang, tapi di dalam NU justru luru perkara itu hal tradisi ilmiah di dalam organisasi kebanggaan dunia ini. LBM itu dulunya kalau sebelum NU berdiri, ya, jadi ini kalau bicara historis tentang kesejarahan LBM, itu dulu ulama-ulama di Mekah itu ada komunitas namanya Majma' Buhus. Nah, jadi Majma' Buhus itu tempat komunitas membahas hal-hal yang penting, hal-hal sosial, ekonomi maupun ibadah muamalah. Itu jauh sebelum NU lahir di Haram di Mekah sana, ulama jauh sebelum Mbah Hasyim Asy'ari itu sudah ada tradisi kumpul-kumpul membahas perkara, atau yang sekarang disebut Lembaga Bahsul Masail NU itu dulu namanya Majma' Buhus gitu. Nah, seiring zaman setelah NU lahir, maka Lembaga Bahsul Masail ini formal didirikan, tetapi namanya tidak lembaga tapi Lajnah Bahsul Masail. Sekitar tahun berapa itu, sekitar setengah abad NU berjalan, seiring waktu akhirnya kalimat lajnah berubah menjadi Lembaga Bahsul Masail. Adapun tentang kontribusi Lembaga Bahsul Masail NU ini kepada negara, kepada bangsa, kepada negara Republik Indonesia yang tercinta ini, kontribusinya begitu besar. Jauh sebelum RI lahir, jadi ulama sudah membahas tentang bagaimana posisi negara kita. Bahkan yang sangat monumental tahun 1984 di Situbondo itu dicetuskan tentang bagaimana posisi Pancasila. Itu ulama sepakat. Nah, ini kan dibahas bagaimana korelasinya dengan keindonesiaan, kebangsaan, bahkan dengan Islam itu sendiri. Orang lain Pancasila dianggap sebagai hal yang sedikit dalam tanda kutip tidak ada kaitan dengan Islam, atau orang sana yang ghirah semangat Islamnya tinggi, dia menegasikan, membuang Pancasila, tetapi di dalam NU itu dibahas. Justru inilah kontribusi sumbangsih besar ulama dalam wadah LBM ini begitu banyak. Di antaranya itu yang sangat monumental itu Pancasila diterima sebagai asas tunggal. Karena apa alasannya? Butir-butir Pancasila tidak ada satupun yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu. Jadi itulah di antara kontribusi besar, sumbangsih besar pemikiran ulama yang tergabung dalam LBM NU ini begitu banyak. Satu lagi ada contoh kasus. Dulu Soeharto ingin buat, Pak Harto ya, Presiden kedua kita, membuat program KB, Keluarga Berencana. Itu kalau tidak ada legalitas dari ulama, pemerintah biasanya kurang pede atau kurang, karena kaitan dengan keagamaan, mesti bertanya, mencari fatwa, mencari kejelasan bagaimana duduk hukum perkara itu. Maka dibahaslah ya, KB itu hukumnya apa. Nah, di situ dibahas rujukannya apa, Qur'annya apa,
menurut pendapat siapa gitu. Itu diantaranya adalah tentang keluarga berencana dan diputuskan boleh asal dengan catatan begini-begini. Yang harus dicatat adalah perbedaan di dalam lembaga Bahsul Masail NU dengan lembaga lain yang sejenis. Kalau lembaga lain biasanya keputusannya tunggal satu, hukumnya A itu apa. Nah, kalau di NU itu biasanya hukumnya tidak tunggal. Hukum A hukumnya ini, kemudian B hukumnya begini, jika begini-begini, dan C hukumnya begini. Itulah keluasan berpikir NU, artinya memberi solusi. Kalau ada masalah besar, dan itu selalu bagaimana ulama ikut andil memikirkan suasana ini biar tidak bertabrakan dengan agama. Maka dikumpulkanlah ulama-ulama dalam lembaga LBM NU itu. Itu secuil tentang sumbangsi atau kontribusi besar terhadap LBM NU kepada bangsa dan negara ini, dan kesejarahannya saya pikir luar biasa sekali lembaga Bahsul Masail ini. Demikian sekelumit tentang lembaga Bahsul Masail NU ini. Nanti suatu saat ada beberapa catatan tentang Bahsul Masail ini dalam episode yang sama hebatnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.